Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini yang mungkin perlu dibahas adalah hidup di sisi Tuhan tersebut. Karena memang kalau kita bicara masalah fisika atau ilmu energi, masalah energi, yang namanya energi itu adalah kekal abadi. Energi tidak pernah bisa hilang atau tidak pernah musnah. Namun energi itu hanyalah berubah bentuk menjadi bentuk yang lain. Nah, kalau kita bahas masalah titisan, tidak jauh beda dengan yang namanya dengan hukum energi tadi, karena apapun yang sifatnya makhluk di dunia ini tidak ada yang tidak ada energi, karena hidup itu bisa menjalani kehidupan itu karena energi tersebut. Kalau membahas masalah titisan orang-orang terdahulu kepada jiwa-jiwa kesatria yang ada di muka bumi ini, bagaimana sebenarnya sistem yang berjalan ketika titisan-titisan tersebut menyatu dengan jiwa-jiwa kesatria-kesatria yang ada di dunia dan di Nusantara ini pada khususnya, karena kita memang orang Nusantara dan baru membahas masalah Nusantara. Sedangkan dikatakan banyak sekali orang-orang yang ibaratnya cenderung tidak sejalan atau kurang cocok dengan masalah apabila dibicarakan masalah titisan. Karena memang dikatakan kalau orang-orang yang sudah tidak ada jangan disinggung lagi, jangan dibicarakan lagi, kita harus bicara ke depan, yaitu masalah nyata, masalah lahiriah yang dijalani oleh manusia-manusia sekarang ini. Namun kalau kita bicara lebih jauh masalah yang disebut dengan titisan-titisan leluhur yang kemungkinan besar bisa dibilang 90% sudah menyatu dengan jiwa-jiwa kesatria-kesatria yang sudah ditunjuk dari sononya. Makanya di sini akan kami coba untuk membahasnya untuk sumber pengetahuan kepada seluruh saudara-saudaraku dimanapun, mungkin bisa menambah wawasan, bisa menambah pemikiran kita untuk mengambil sikap terhadap pembicaraan demi pembicaraan saudara-saudaraku yang lain masalah titisan tersebut. Kalau kita bicara masalah bagaimana orang-orang terdahulu kok bisa hidup kembali di dunia nyata sekarang ini, sebenarnya yang hidup itu bukan orang-orang terdahulu itu, tapi adalah jiwa-jiwa beliau yang mana memang dikatakan dalam kitab suci sekalipun jangan sekali-kali mengatakan orang-orang yang mati di jalan Tuhan itu mereka itu mati. Mereka itu sebenarnya hidup kekal di sisi Tuhan, hidup kekal di sisi Tuhan. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini yang mungkin perlu dibahas adalah hidup di sisi Tuhan tersebut. Karena memang kalau kita bicara masalah fisika atau ilmu energi, masalah energi, yang namanya energi itu adalah kekal abadi. Energi tidak pernah bisa hilang atau tidak pernah musnah. Namun energi itu hanyalah berubah bentuk menjadi bentuk yang lain. Nah, kalau kita bahas masalah titisan, tidak jauh beda dengan yang namanya dengan hukum energi tadi, karena apapun yang sifatnya makhluk di dunia ini tidak ada yang tidak ada energi, karena hidup itu bisa menjalani kehidupan itu karena energi tersebut. Sedangkan apapun yang kita jalani di dunia ini pada prinsipnya
baik itu pengetahuan sosial, pengetahuan agama, pengetahuan budaya, pengetahuan ilmu apapun yang kita pelajari itu sebenarnya wujud rupa energi. Makanya energi tersebut berpengaruh besar terhadap jiwa-jiwa yang mempunyai pengetahuan keilmuan tentang dunia ini. Makanya ketika seseorang mempelajari masalah ilmu agama, ya otomatis jiwa yang ada di dalam tubuhnya itu berkaitan erat dengan yang namanya jiwa-jiwa keagamaan. Kalau yang dipelajari itu masalah ilmu ekonomi, jiwanya itu nggak selalu bersifat masalah perekonomian. Kalau jiwanya yang dipelajari itu masalah keprajuritan, makanya jiwanya itu pun terbentuk sebagaimana apa yang dia pelajari. Nah, itulah yang menetap di dalam jiwa kita sehingga membentuk jiwa kita menjadi apa yang selalu kita geluti, selalu yang apa kita cari dan apa kita jalani. Kalau orang selalu bergerak di bidang agama umpamanya, maka apapun yang dia bicarakan tidak jauh-jauh dari yang bersifat keagamaan. Kalau yang kita pelajari masalah ekonomi, apapun yang kita bicarakan tidak akan jauh-jauh dari masalah ekonomi. Kalau yang kita bicarakan atau kita pelajari di dunia ini masalah kemiliteran atau ketentaraan, apapun yang kita bicarakan tidak akan pernah jauh dari sana. Nah, begitu juga dengan leluhur masa lalu. Leluhur kita masa lalu atau orang-orang terdahulu, mereka beliau-beliau itu mempunyai kehidupan masing-masing sesuai dengan apa yang beliau jalani selama hidup beliau. Itulah jiwa beliau, itulah yang intinya itu akan kembali ke raga orang-orang yang memang se-DNA, sepikiran atau sejiwa dengan beliau-beliau. Maka beliau semua itu mencari orang-orang yang sepikiran dan sehati untuk bisa meneruskan apa yang dulu beliau cita-citakan. Kalau kita mengacu kepada ajaran Islam sendiri, terputus iman seseorang, terputus amal seseorang ketika dia meninggal, kecuali anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, dan juga amal ibadah kita. Nah, begitu juga ketika seseorang berpisah antara ruh dan raga atau yang bisa disebut dengan meninggal, ataupun juga leluhur yang sering dikatakan moksa. Nah, cita-cita keilmuan beliau tetap berkeliling di alam semesta ini dalam bentuk energi. Apapun yang pernah beliau ucapkan, apapun yang pernah beliau lakukan tidak pernah hilang dari dunia ini. Itu tertulis nyata di dalam kitab Tuhan itu sendiri. Nah, dari apa yang selalu mengembara dari jiwa-jiwa beliau itu, itulah yang akan menitis atau menyatu dengan raga-raga yang memang sesuai dengan apa yang menjadi jiwa beliau. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini supaya tidak banyak menimbulkan konflik ataupun fitnah. Di sini bukan yang sifatnya ruh, karena ruh itu mutlak kembali kepada Tuhan. Tapi yang namanya jiwa kasar atau jiwa halus atau yang disebut dengan sokma ataupun kodamullah ataupun ilmu-ilmu Tuhan yang melekat pada seseorang itu senantiasa mengembara di alam semesta ini dalam bentuk energi. Bahkan orang Islam sendiri juga menyatakan bahwa ketika orang meninggal dunia itu di dalam jasadnya itu masih terdapat sokma-sokma atau jiwa-jiwa halus. Makanya di situ dikatakan jangan membicarakan aib-aibnya, jangan membandingkan dengan keras atau dengan kasar atau dengan gimana, karena raga tersebut masih bisa merasakan, masih bisa mendengar. Karena memang yang namanya jiwa halus, ruh dan lain sebagainya itu dikatakan kekal abadi.
Karena itu kematian itu sesungguhnya hanya sebatas raga saja. Tapi kalau jiwa, keilmuan apapun tidak pernah hilang dan tidak pernah lepas dari dunia ini. Karena itu ada kata-kata bijak juga yang mengatakan bahwa di dunia ini tidak ada hal-hal yang baru. Semuanya sudah ada. Tinggal bagaimana kita mencari dan menggeluti itu semua. Sedangkan apa yang tertinggal itu semuanya tidak akan pernah bisa didapat kalau kita cuma sekedar mengandalkan akal pikiran yang selama ini memang sudah didoktrinkan kepada generasi-generasi milenial ini. Karena itulah orang selalu condong kepada pendidikan yang tinggi, keilmuan-keilmuan supaya dipermudahkan dalam urusan duniawi ini. Nah, kalau orang sebenarnya itu condong kepada masalah keilmuan tersebut, kalau mau berpikir panjang lagi, bukan pendidikan dan keilmuan yang tinggi yang membuat derajat kita itu naik atau kita menjadi kaya raya. Karena memang kalau kita perhatikan secara seksama bahwa yang namanya kemewahan duniawi, kejayaan duniawi itu adalah anugerah dari Sang Maha Pencipta, bukan karena usaha kita. Kalau memang ibaratnya pendidikan yang tinggi itu bisa menjamin kekayaan dan kemuliaan di dunia ini, tentunya kita ini tidak kekurangan profesor, tidak kekurangan doktor, tidak kekurangan insinyur, tidak kekurangan sarjana-sarjana. Nah, kalau kita mengandalkan dari kekuatan kita untuk mencari dunia ini, bahwa siapa yang bekerja keras gini-gini pasti mendapatkan dunia ini. Kalau kita berpikir seperti itu, tentunya kuli-kuli bangunan, orang-orang yang berlayar ke lautan itu akan lebih menemukan dunia ini. Karena pada kenyataannya kalau kita benar-benar periksa dan teliti, pendidikan itu hanyalah doktrin yang menjadikan kita itu, pikiran kita itu terikat sama duniawi, yang membuat kita itu mempunyai prinsip untuk menjadi pekerja, bukan menjadi pengusaha. Karena itu kalau kita benar-benar saksikan pengusaha-pengusaha besar atau orang-orang yang punya perusahaan-perusahaan besar, justru mereka tidak berawal dari pendidikan yang tinggi, tapi adalah pelajaran hidup di dunia ini yang terus membuat mental mereka kuat. Karena pendidikan yang kita jalanin sekarang ini, disadarin atau tidak disadarin, dari kecil sudah didoktrin kalau kamu sekolah ini sekolah itu, sampai pendidikan, jenjang pendidikan setinggi ini tinggi ini, nanti kita tidak akan kesusahan dalam mencari pekerjaan dan mencari pekerjaan. Karena itulah orang-orang yang sekolah pada prinsipnya larinya untuk mempermudah mencari pekerjaan, bukan untuk menciptakan pekerjaan. Nah, kalau kembali ke masalah awal yang kita singgung, bahwa perjalanan akhir zaman ini, turunnya Satrio Pinget Ratu Adil tidak bisa lepas dari orang-orang dahulu, yaitu titisan-titisan leluhur, yang mana memang titisan-titisan leluhur tersebut adalah salah satu media yang bisa mengembalikan jiwa kita kepada jiwa beliau-beliau semua. Karena kalau jiwa-jiwa pada masa modern ini tidak akan sanggup, tidak akan kuat untuk menjalankan peradaban yang akan terjadi ini. Karena memang peradaban yang terjadi di dekade akhir-akhir ini, kita itu memang didoktrin untuk menjadi pekerja, bukan didoktrin untuk menjadi pengusaha, bukan didoktrin untuk pengabdian. Karena itulah akhir-akhir kehidupan atau akhir-akhir zaman ini, masalah pengabdian, masalah dedikasi, masalah kemanusiaan, masalah alam ini sudah lunturnya sudah luar biasa. Karena hanya jiwa-jiwa orang-orang terdahulu yang sifat pengabdian dan perjuangannya itu benar-benar ibaratnya itu tidak diragukan lagi, itulah yang bisa untuk berjuang di akhir zaman ini. Nah, dari apa yang kami sampaikan di awal, bahwa tidak ada yang baru di dunia ini, dan juga kembalinya para leluhur, orang-orang terdahulu, baik baru zaman Bahlak sampai
zaman-zaman akhir ini akan kembali dalam wujud jiwa-jiwa beliau itu, keilmuan-keilmuan beliau itu yang akan menyatu kepada raga-raga yang terpilih. Nah, mungkin sebagian besar ahli-ahli spiritual mengatakan inilah datangnya wahyu Nusantara, wahyu keprabon, wahyu kepemimpinan yang akan turun di akhir zaman ini, yang banyak sekali diperebutkan. Nah, kalau kita bicara ke sana, apakah memang wahyu tersebut bisa diperebutkan? Terus bagaimana sistem kerja wahyu tersebut? Kalau mungkin secara apa yang kami jalanin selama ini bisa kita katakan bahwa yang namanya wahyu itu tidak bisa dicari, tidak bisa diperebutkan, karena itu sudah anugerah dari Sang Maha Pencipta. Dan memang sebelum kita dilahirkan pun dari nenek kita, dari leluhur kita itu memang sudah dipersiapkan untuk membentuk suatu DNA yang sesuai dengan DNA para leluhur dulu. Nah, itulah terjadinya dengan perkawinan silang, perkawinan ibaratnya antar suku, antar bangsa, dan lain sebagainya. Dari perkawinan itulah yang akan membentuk DNA yang sesuai yang diharapkan oleh Sang Maha Pencipta, yang akan dipersiapkan, yang mana DNA tersebut akan identik sama dengan DNA leluhur-leluhur tersebut. Makanya yang namanya titisan atau ibaratnya wahyu-wahyu yang akan turun kepada kesatria-kesatria ini tidak bisa diusahakan, tidak bisa diperbutkan, tidak bisa dengan lelaku api dan C dan lain sebagainya. Namun ini merupakan anugerah dari Sang Maha Pencipta yang tidak bisa diganggu-gugat. Cuman yang jadi pertanyaan, bagaimana kita mengetahui kalau kita itu bagian daripada leluhur tersebut, bagian dari orang-orang yang dianugerahi Tuhan tersebut dengan DNA yang sama dengan leluhur kita, untuk kembali memperjuangkan apa yang sesungguhnya telah beliau-beliau perjuangkan dan beliau-beliau cita-citakan untuk menjalani kehidupan yang gemahripah loh jinawi, terciptanya manusia yang beradab, terciptanya peradaban yang benar-benar sesuai dengan peradaban yang dikodratkan oleh Sang Maha Pencipta. Karena diakuin atau tidak, pada akhir-akhir ini memang apapun yang kita jalani ini banyak sekali bertentangan dengan hukum-hukum Tuhan. Sebagai contohnya, Tuhan mengatakan bahwa debu itu bisa untuk, bagi kaum muslim bisa untuk tayamum, suci dan mensucikan. Tapi banyak sekali masa-masa sekarang ini orang yang sudah jijik atau menganggap kotor debu-debu tersebut. Di mana Tuhan mengatakan debu itu suci dan mensucikan, sekarang manusia umum pada umumnya mengatakan bahwa debu itu kotor dan bisa menimbulkan penyakit dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu contoh bahwa hukum Tuhan sudah mulai ditentang. Contoh yang kedua, bahwa Tuhan tidak akan menghukum seseorang karena kebodohan atau karena tidak sepengetahuannya melakukan segala suatu kesalahan. Namun Tuhan menghukum itu karena memang kelalaian atau kesengajaan baru dihukum. Sedangkan sekarang kita ketahui ahli-ahli hukum atau orang-orang yang memiliki hukum, berpengetahuan hukum, justru merekalah yang melanggar hukum-hukum tersebut. Baik itu hukum tata negara, baik itu hukum keagamaan dan lain sebagainya. Karena itulah seolah-olah hukum sekarang ini dipegang oleh orang-orang yang berpengetahuan tinggi atau berderajat tinggi, sedangkan orang-orang dari kalangan bawah ibaratnya itu sesuai dengan kehendak mereka. Nah, itulah contoh-contoh bahwa pada akhir zaman ini memang hukum-hukum Tuhan itu sudah bertentangan dengan apa yang dijalankan oleh manusia pada umumnya sekarang ini. Nah, yang ketiga kalinya, karena dikatakan bahwa kitab Tuhan, bahwa apapun yang dilakukan oleh manusia ini, baik itu ucapan, perbuatan, niat, dan lain sebagainya, ditulis dalam kitab yang nyata,
ditulis sedetail-detailnya sehingga tidak akan pernah ada orang yang merasa teraniaya. Nah, ilmu-ilmu Tuhan itulah yang akan turun di akhir zaman ini, yang akan menyatu dengan kesatria-kesatria tersebut. Karena ilmu-ilmu Tuhan tersebut yang berkaitan dengan tatanan kehidupan di dunia ini untuk menjalankan peradaban yang benar-benar sesuai dengan kodrat dan irodatnya, ini selalu bergema di alam semesta ini. Nah, kalau kita sudah mempercayai atau berpedoman bahwa apapun yang kita ucapkan ini sesungguhnya sebuah energi yang tidak akan pernah hilang, baik itu doa, baik itu umpatan, baik itu sanjungan atau yang lain sebagainya, itu tidak pernah hilang dari alam semesta ini. Cuman berubah bentuk menjadi energi-energi atau gelombang-gelombang, yang mana gelombang-gelombang tersebut bisa diakses bagi orang-orang yang mendalaminya. Dan khusus akhir zaman ini, bagi orang-orang yang dianugerahi oleh Tuhan, yaitu sebagai kesatria-kesatria pembawa pesan yang akan membenahi alam semesta ini diberikan alat khusus di dalam jiwanya untuk bisa mengakses segala energi-energi yang sudah ada di alam semesta ini untuk dimanfaatkan, digunakan untuk pembangunan total alam semesta. Jadi ini bukan hal-hal yang mengarah kepada kesyirikan, ketahayulan atau apapun itu bentuknya. Namun di sini kami berusaha untuk belajar dan memberikan apa yang kami pelajari untuk diketahui oleh saudara-saudaraku dimanapun. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa menjadi bahan pertimbangan dalam rangka mencari kebenaran Tuhan itu sendiri. Karena itulah para ilmuwan, para penemu, mereka itu menemukan itu semuanya itu ketika mereka itu sudah bisa menyatukan dengan gelombang alam yang ada di alam semesta ini. Tapi ketika beliau-beliau itu masih berpikir dengan akal pikirannya, rata-rata beliau itu mengalami kegagalan. Tapi kegagalan demi kegagalan ketika sudah menunjukkan klimaknya, ketika sudah pikiran sudah tidak berpikir, ketika hati sudah tidak bisa merasakan, ketika merenung di bawah pohon ataupun dimanapun, ketika sedang merokok atau sedang apapun, disitulah ilham Tuhan yang ada di alam semesta ini nyambung dengan apa jiwa yang ada di dalam dirinya, sehingga dikatakan dia menemukan ide-ide baru atau ilmu-ilmu baru sehingga disahkan sebagai seorang ilmuwan. Nah, kalau kita bicara tentang contoh-contoh tadi, nah, kita akan kaitkan dengan apa yang pernah kami sampaikan di video-video yang lalu, bahwa apapun yang diciptakan oleh Tuhan di alam semesta ini memiliki jiwa, memiliki penunggu atau memiliki kodam. Karena tidak satu benda pun di dunia ini, walaupun itu sebutir debu, niscaya di situ ada penunggunya. Itu adalah kodrat dari kodrat Tuhan, bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan itu ditugaskan satu malaikat khusus untuk menjaganya. Dan itu pun berlaku kepada hari, kepada tanggal, kepada bulan, kepada minggu, kepada tahun, pada huruf dan lain sebagainya, yang mungkin pada episode-episode yang lalu sudah kita sampaikan tentang kitab Waraga Alam, tentang kitab sejarah terjadinya alam semesta. Nah, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini benar-benar bisa menjadi bahan pertimbangan, bahan pemikiran kepada saudara-saudaraku dimanapun berada, bahwa di dunia ini kita tidak bisa sekedar mengandalkan akal kita, tapi kita juga harus mengandalkan hati kita. Kita juga harus mengandalkan iman kita. Dan untuk lari ke sana, mau tidak mau kita harus bisa melihat hikmah dari segala sesuatu yang telah diciptakan oleh Tuhan di alam semesta ini. Makanya jangan menyepelekan walaupun cuma sebutir debu, karena di situ terdapat ilmu dan rahasia Tuhan tentang alam semesta ini.